ケロ。はい。なんだ、私が指示を出す。走るのはこらなりたくないし。見てるだけ退屈。すいません。あれ、うちの Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini. Tempatnya bahas alur cerita anime terbaik, terseru, dan terlengkap. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Chitkusushi no Slow Life. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre komedi dan fantasi? Mimin yakinlah pasti jumlahnya banyak banget. Pada suatu hari, seorang pegawai perusahaan yaitu Reiji tiba-tiba ia diangkut ke dunia lain. Setelah itu dengan keterampilan yang ia miliki, yaitu membuat ramuan, ia langsung membuka toko obat. Inilah kehidupan baru Reiji yang menyenangkan dan juga santuy sebagai apoteker toko obat desa dimulai dari sekarang. Oke. Kalau kalian udah penasaran dengan bagaimana inti ceritanya cuy, langsung saja kita kupas tuntas. Seperti biasa dong, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Scene awal diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Reiji Kiryu. Ia memiliki kepribadian yang ramah, sopan, dan suka membantu dengan kecenderungan berakhir dalam situasi yang canggung. Reiji tidak pandang bulu saat membantu orang lain. Hanya saja dia tampak sedikit naif. Nah, si Reiji ini memiliki toko obat di tempat ia tinggal. Ketika menguji coba obat buatannya, maka Reiji akan memakai jasa Noella, si maskot toko. Tidak lama kemudian, si cantik Mina memanggil Reiji dan Noella agar menghampirinya. Mina ini adalah seorang hantu yang tinggal di toko Reiji. 100 tahun yang lalu, ketika Mina masih hidup, dia selalu sakit parah dan dirawat oleh ibu tercintanya. Setelah kematiannya, Mina tidak bisa meninggalkan rumah. Setiap kali dia mencoba, Mina akan selalu berteleportasi kembali ke ruangan yang sama. Alasannya adalah karena bros perhiasan milik ibunya ada di dalam rumah, berada di ruang bawah tanah yang tersembunyi. Esok harinya, Tuan Alf datang berkunjung ke toko obat Kiryu. Tuan Alf ini sangat penasaran cuy mengenai obat super buatan Reiji yang sangat lezat. Lantas Tuan Alf memohon agar Reiji menjual produk ramuan super kepadanya. Sebab toko Tuan Alf sedang sepi pelanggan. Ditambah lagi dia telah memiliki anak kelima yang harus dibesarkan. Maka dari itulah Tuan Alf memohon pada Reiji agar diberikan izin menjualnya. Padahal sedari awal Reiji telah menyetujuinya. Hanya saja Tuan Alf tidak peka sama sekali. Lantas setelah mengetahui ia diberi izin, Tuan Alf langsung memborong ramuan itu. Alhasil hari berikutnya, toko Tuan Alf sangat ramai pelanggan. Warga Kurata sangat menyukai ramuan super buatan Reiji. Bahkan toko obat Kiryu kebanjiran orderan. Setelah itu istri Tuan Alf bersama anaknya datang berkunjung untuk memesan obat lagi. Namun anak Tuan Alf sangat lelah dan meminta agar ibunya ini segera pulang. Alhasil Noella pun menarik perhatian si bocah agar tidak merengek lagi. Si bocah amat senang bisa bermain dengan ekor Noella yang sangat lembut. Setelahnya ibu dan anak ini pulang ke toko mereka. Sementara Reiji menangkap basah Noella yang meminum ramuan obat di toko. Reiji memperingatkan agar Noella tidak overdosis mengkonsumsi ramuan obat-obatan. Lantas Noella pun menyesali akan perbuatannya. Tidak lama kemudian, Mina datang menghampiri keduanya. Mina meminta agar Reiji dan Noella segera berbelanja ke pasar, sebab bahan persediaan telah habis.
Kemudian keduanya pun bergegas pergi menuju ke pasar. Di perjalanan, Noella mendapati beberapa tanaman obat. Lantas Noella memetik tanaman obat dan memberikannya pada Reggie. Sekilas Reggie teringat saat pertama kali menemukan Noella dalam wujud serigala. Nampaknya Noella sedang cedera dan Reggie lah orang yang menyelamatkannya. Kembali pada masa sekarang. Mendadak Reggie bertemu dengan sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Si pria bernama Zeral dan ia sedang dikejar-kejar pacarnya yang bernama Ferris. Lantas Zeral segera meminta pertolongan pada Reggie. Sebab dia tidak bisa mengendalikan sifat Ferris yang labil. Alhasil mau tidak mau ya, Reggie terlibat dengan masalah sepasang kekasih itu. Ternyata belakangan ini Ferris memiliki sifat cemas yang berlebihan. Setiap kali Zeral berpapasan dengan wanita, maka Ferris langsung curiga dan menuduhnya selingkuh. Awalnya Zeral mengira kalau Ferris kerasukan setan. Namun setelah mendengar kisahnya, Reggie langsung tahu penyebab perubahan sikap Ferris. Lantas Reggie meminta Zeral menjemput obat di tokonya malam hari. Sebab Reggie akan membuatkan ramuan agar Ferris bisa kembali normal. Malam harinya, Zeral datang menjemput obat racikan Reggie. Lantas setelah esok hari, Zeral kembali ke toko Kirio dan melaporkan perubahan Ferris. Ternyata obat itu sangatlah manjur sehingga membuat Zeral senang. Lalu Reggie memberikan resep ramuan yang dibuatnya. Sontak saja Zeral terkejut mengetahui ramuan itu adalah teh bunga. Reggie menjelaskan perubahan sifat Ferris disebabkan karena kecemasan yang berlebihan. Setelah itu Zeral memberikan uang yang sangat banyak karena Reggie telah membantunya. Ternyata Zeral ini adalah putra dari keluarga Alonso yang sangat kaya raya. Kemudian Zeral dan Ferris bergegas pergi karena mereka akan berkencan. Kemudian Reggie dan Noella pergi mencari bahan obat. Saat di jalan, Reggie menemukan ide membuat deodoran nabati. Lantas Reggie membuat ramuan itu dan memberitahukannya pada Noella dan juga Mina. Kemudian Mina menganjurkan Reggie menjual deodoran nabati di toko obat Kirio. Benar saja, alhasil dagangan Reggie laku keras karena peminatnya sangat banyak. Selanjutnya toko obat Kirio beroperasi seperti biasanya. Lantas Reggie kasihan ngelihat Mina yang selalu melakukan pekerjaan rumah tangga. Karena hal itulah Reggie menciptakan ramuan sabun cuci piring agar mempermudah Mina bekerja. Siapa sangka sabun cuci piring sekali bilas sangat berkhasiat bagi pekerjaan Mina. Kemudian Reggie meminta Mina untuk beristirahat agar tidak memasak makanan buat mereka. Sebab Reggie telah memesan makanan siap saji di restoran. Kemudian Reggie mengambil pesanan bekal di toko Rena. Di sana terlihat Rena yang sedang menyiapkan pesanan Reggie. Setelah siap dibungkus, Reggie dan Noella bersiap kembali ke rumah. Namun kedua algojo bernama Dos dan Mouse menghampiri Reggie. Lantas si komandan pasukan kucing merah bernama Annabelle menghentikan kedua bawahannya. Kemudian Anna mempersilahkan Reggie dan Noella pergi dari toko Rena. Namun kedua algojo tidak tinggal diam dan mengejar Reggie. Ternyata kedua algojo menginginkan agar Reggie menjual ramuan super dengan harga yang miring pada mereka. Sebab partai pasukan kucing merah selalu mendapatkan bayaran murah. Padahal mereka telah menjaga kota Kurata agar tidak diserang oleh para bandit dan monster. Sementara Anna sendiri selalu mengkonsumsi ramuan super sebelum memulai aktivitasnya menjaga kota. Setelah mendengar alasan tersebut, Reggie memutuskan akan mengantarkan obat gratis 5 botol setiap harinya ke camp pasukan kucing merah. Sontak saja kedua algojo dan juga Anna sangat senang dengan kebaikan hati Reggie. Sebagai gantinya, Reggie meminta Anna dan kedua anggotanya mempromosikan ramuan sabun cuci piring buatan Reggie ke seluruh penjuru kota.
Lalu Anna dan Rena menguji coba terlebih dahulu ramuan buatan Reiji. Setelah mencobanya, mereka sangat takjub dengan hasil yang memuaskan. じゃあ一つだけお願いが。薬神の喜んでねえし。でも本当にタダでいいんだ。お前らやめろ、ここは私がやる。どうぞ仰せのままに食器洗わせていただきいいんだな。はい。もし使い心地こうでいいのか？はい、大丈夫です。本当だ、すごい。綺麗になるわけ。 Alhasil baik Anna maupun Rena sangat menyukai ramuan cuci piring yang diciptakan Reiji. Bahkan kedua algojo sangat berterima kasih pada Reiji. Keesokan harinya, Anna tidak sabar menunggu Reiji datang mengantarkan obat. Alhasil Anna bergegas ke toko obat untuk mengambil ramuan super. Lalu Anna mengatakan pada Reiji kalau dirinya yang akan mengambil ramuan setiap harinya ke toko obat Kiryu. Setelah itu Reiji mengajak Noella mencari tanaman obat di pekarangan. Namun sayangnya banyak tanaman obat yang sudah habis dan perlu waktu untuk menunggunya tumbuh besar. Alhasil Reiji memiliki ide untuk mengumpulkan benih tanaman obat dan menanamnya sendiri. Hanya saja mereka tidak memiliki lahan untuk mengembangbiakan tanaman obat. Lalu Reiji meminta bantuan Zeral agar memberikan sedikit lahan kepadanya. Karena Reiji tuan penyelamat Ferris, maka Zeral akan memberikan lahan secara gratis pada Reiji. Kemudian Reiji memulai cocok tanam bersama dengan Noella di lahan keluarga Alonso. Tidak lama kemudian, Zeral datang mengecek proses tanaman obat yang dikembangbiakan Reiji. Mendadak Zeral menceritakan tentang permasalahan di ladang mereka dalam beberapa hari belakangan ini. Ternyata hasil ladang tidak begitu baik karena diserang oleh beberapa hewan. Lantas Reiji akan mencari tahu penyebab terjadinya kerusakan di ladang keluarga Alonso. Kemudian dengan skill Dewa Reiji mampu meracik ramuan agar mengusir para hewan yang menyerang ladang Alonso. Alhasil terciptalah ramuan pengusir binatang dan mereka menggunakannya di ladang Zeral. Selang beberapa waktu saja para hewan lari kocar-kacir karena mencium ramuan obat buatan Reiji. Sehingga hasil tanaman obat yang ditanam Reiji dan Noella berhasil dipanen. Keesokan harinya, Anna dan kedua algojo datang berkunjung ke toko obat. Sebab mereka mengalami permasalahan karena bandit nakal menyerang kota saat malam hari. Alhasil Anna dan kawan-kawan meminta bantuan Reiji untuk mengusir para bandit. Lantas Reiji si dewa pembuat ramuan memiliki ide. Lalu Reiji beserta Anna meracik obat tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, Reiji dan Anna selesai membuat racikan gas air mata. Kemudian pasukan kucing merah menggunakan ramuan gas air mata itu untuk mengusir para bandit nakal. Lagi dan lagi, Reiji mampu memecahkan permasalahan yang pelik yang terjadi di kota. Selanjutnya toko obat Kiryu kedatangan tamu bernama Rain. Ya, ini adalah pelayan Tuan Kasti Vendran Valgas. Rain meminta agar Reiji segera datang ke kediaman keluarga Valgas. Sebab Nyonya Flam, istri dari bangsawan Valgas, khusus mengundang Reiji datang ke rumahnya. Lalu Mina dan Noella meminta agar Reiji segera menerima undangan dari bangsawan Valgas. Ternyata Nyonya Flam meminta agar Reiji membuatkan krim wajah peremajaan kulit. Akan tetapi Nyonya Palm hanya memberikan waktu selama hari bagi Reiji. Mau tak mau, Reiji harus memikirkan cara membuat krim peremajaan. Alhasil Reiji pun menyetujui dan mencoba untuk membuat krim tersebut. Dengan menggunakan bahan alami dari buah dan sayur, Reiji berhasil meracik ramuan peremajaan kulit. Setelah itu Reiji mengantarkan ramuan tersebut pada Nyonya Palm. Awalnya Nyonya Palm ini meragukan krim buatan Reiji. Namun dia tidak punya pilihan lain selain mencobanya. Setelah dioleskan ke kulit, krim buatan Reiji sangat manjur. Sehingga dalam beberapa hari, wajah Nyonya Palm berubah menjadi muda. Alhasil putri keluarga Valgas mengetahui kemanjuran ramuan buatan Reiji. Maka si putri bergegas menuju ke toko obat Kiryu untuk berjumpa dengan Reiji. Gadis itu memperkenalkan dirinya bernama Elaine.
ya ini adalah anak dari bangsawan Valgas. Dikarenakan melihat sang ibu yang awet muda, maka Elaine meminta Reggie membuatkan ramuan untuknya juga. Berbeda dengan sang ibu, Elaine menginginkan ramuan untuk memikat hati pria. Soalnya Elaine ingin mencuri perhatian bangsawan Glatz, anak dari teman bangsawan Valgas. Setelah mendengar berita itu, Reggie bingung bagaimana cara menolong Elaine. Sebab ramuan pemikat belum pernah ada sebelumnya. Alhasil Reggie memiliki ide untuk membantu Elaine. Reggie menciptakan parfum agar Elaine bisa mendekati Tuan Glatz tanpa keraguan. Dan benar saja, ide Reggie ini amat manjur dan disukai oleh kaum wanita. Sehingga Elaine pun sangat senang ketika mendapatkan parfum tersebut. Beberapa hari kemudian, musim panas melanda kota Kurata. 人狼のプライドが俺には恋愛スキルはなくともでは創薬スキルはあるできた Reggie dan kedua gadis merasa sangat kepanasan dan gerah. Sehingga mereka mengeluh kepada Reggie. Tidak lama kemudian, Elaine datang berkunjung dengan bahagia. Sebab Reggie telah membuat keinginannya menjadi nyata. Lalu maksud kedatangan Elaine adalah agar Reggie mengubah musim panas menjadi musim dingin. Sontak saja Reggie menolaknya, sebab dia bukanlah seorang penyihir. Mendadak terpikir oleh Reggie membuat gel pendingin untuk melawan musim panas. Lantas dengan skill dewanya, racikan ramuan buatan Reggie ini berhasil diciptakan. Kemudian Reggie memperlihatkan pada ketiga gadis. Lalu kemudian ketiga gadis segera mencoba gel pendingin itu. Sontak saja ketiganya merasakan sensasi yang dingin seperti berada di kutub utara. Sebab Elaine dan kawan-kawan menggunakan satu botol penuh gel pendingin di tubuh mereka. Alhasil ketiga gadis tidur dalam keadaan kedinginan. Meskipun berada di musim panas. Selanjutnya Reggie dan Noella pergi mencari tanaman obat di hutan. Lalu mereka bertemu tupai yang sedang keracunan dan mengobatinya. Setelah Reggie dan Noella kembali ke rumah karena hari sudah senja. Keesokan paginya Mina melihat si tupai membawa cemilan kacang untuk diberikan kepada Reggie. Kemudian hal itu membuat Noella senang sebab ia sangat menyukai kacang pemberian si tupai. Lantas Reggie baru mengetahui kalau si tupai ini ingin membalas budi padanya. Setelah itu Reggie memiliki ide untuk membuat camilan buat Noella dengan kacang pemberian si tupai. Selang beberapa hari, Reggie dan Noella datang bertandang ke kedai Rena. Di sana mereka melihat si pemilik kedai alias ayah Rena kedatangan tamu bernama Fernando. Lantas si Fernando ini adalah pemilik restoran Komplit yang terkenal dengan kenikmatan dagingnya. Restoran Komplit merupakan saingan dari kedai kelinci milik ayah Rena. Tujuan Fernando datang untuk membeli kedai milik ayah Rena. Namun baik sang ayah dan Rena tidak ingin menjualnya pada Fernando. Kemudian mereka menceritakan hal itu pada Reggie. Sembari ngobrol, Noella memberikan camilan kacang raukuso pada Rena dan sang ayah. Ketika melihat kacang raukuso, ayah Rena teringat akan saus legendaris buatan almarhum sang koki istana. Hanya saja Rena tidak tahu cara membuat saus legendaris dari kacang tersebut. Alhasil Reggie menawarkan diri untuk membuat resep dari saus kacang raukuso. Lalu mereka pun bisa melawan restoran milik Fernando menggunakan saus legendaris. Akan tetapi Noella telah menghabiskan semua kacang pemberian si tupai. Lantas Reggie dan juga Rena mencari keberadaan si tupai untuk menemukan stok kacang. Hanya saja mereka tidak menemukan di mana si tupai berada. Lalu Reggie pun meninggalkan ramuan super untuk si tupai. Setelah itu Reggie dan Noella kembali ke rumah. Tidak lama kemudian si tupai datang membawa setumpuk kacang raukuso sebagai ucapan terima kasih pada ramuan buatan Reggie. Alhasil Reggie dan kawan-kawan bisa membuat saus legendaris raukuso. Setelah berhasil meracik bahan-bahannya, Reggie berhasil membuat saus legendaris tersebut. Kemudian Reggie dan kawan-kawan memberikan saus itu pada ayah Rena.
Lalu mereka membuat hidangan dengan saus kacang rokuso untuk menarik minat pembeli. Benar saja, kedai kelinci ramai dikunjungi oleh pelanggan. Alhasil aroma saus tercium oleh si Fernando. Dia merasakan aroma saus yang mirip dengan hidangan sang raja. Siapa sangka Fernando mendapatkan aroma tersebut di kedai kelinci saingannya. Lantas Fernando mencoba makanan khas yang disajikan kedai kelinci menggunakan saus kacang. Dengan lahap si Fernando memakan hidangan tersebut. もう一口。それ値段はこの一皿でたった500リン。締めるたびに広がる濃厚な。 Setelah makan, Fernando dipersilahkan pergi karena antrean sangat panjang. Lalu si Fernando mencari tahu siapa yang membuat saus legendaris itu. Alhasil Fernando mengetahui kalau Reggie adalah pembuat saus. Lalu Fernando menawarkan sejumlah uang agar Reggie mau menjual resep dari saus rokuso. Namun Reggie tidak termakan tawaran Fernando dan mengatakan saus itu sekarang adalah milik kedai kelinci. Tidak lama kemudian, Noela datang membawakan bekal saus legendaris buat Fernando. Sehingga Fernando menerima kekalahannya sambil menikmati bekal pemberian Noela. Selang beberapa hari, Ferris datang mengunjungi toko obat Kirio. Lantas Ferris mengeluh karena Gerald tidak perhatian lagi kepadanya. Padahal Ferris ingin memiliki anak dengan Gerald. Alhasil Ferris meminta Reggie membuat ramuan perangsang untuk Gerald. Dikarenakan tidak ada pilihan lain lagi, Reggie terpaksa membuat ramuan perangsang untuk membalas jasa Gerald. Setelah ramuan selesai diracik, tanpa sengaja Mina meminum ramuan tersebut. Begitu juga dengan Anna yang baru saja tiba di toko Kirio. Alhasil kedua wanita menempel pada Reggie karena obat tersebut. 頭文字だけを取るとあれだな。ドライブする増強剤。わあ、レイジさん、どこ行くんですか？ Keesokan harinya Mina malu karena perbuatannya semalam pada Reggie. Tidak lama kemudian Gerald pun datang menjemput pesanan Ferris. Siapa sangka Gerald langsung meminum ramuan perangsang itu di depan Reggie. Setelahnya Gerald kembali ke rumah. Selang beberapa hari, Reggie melihat Gerald dan Ferris berada di pasar. Keduanya nampak mesra dan hubungan asmara mereka semakin membaik. Selanjutnya kota Karuta akan mengadakan sebuah festival. Orang-orang pun turut berpartisipasi di dalam festival tersebut. Begitu juga dengan pria dari bangsa elf bernama Kururu. Ia merupakan ahli berburu di kota Karuta. Sementara Reggie dan kedua gadis sedang membahas mengenai festival. Tidak lama kemudian, nongollah pelanggan bernama Ririka, adik dari Kururu. Ternyata maksud kedatangan Kirika ingin meminta Reggie membuatkan ramuan untuknya. Sebab Kirika ini ingin mengalahkan Kururu di festival berburu nantinya. Namun Reggie tidak bisa membuat ramuan agar seseorang mahir berburu. Dikarenakan jika Kirika ingin menggunakan busur panah, maka ia harus berlatih. Akan tetapi tangan Kirika sudah cedera sebab terlalu banyak latihan. Hanya saja kemampuan Kirika tidak sebanding dengan Kururu. Melihat kesedihan Kirika membuat Reggie enggan menolaknya. Alhasil Reggie mengatakan akan membantu Kirika agar bisa memiliki kekuatan untuk berburu. Esoknya Reggie menemani Kirika latihan memanah di hutan. Setelah mengetahui skill Kirika, Reggie memberikan ramuan energi kepadanya. Lalu Reggie mengajari Kirika agar bisa berburu di hutan. Kemudian sesuai dengan instruksi Reggie, Kirika berhasil memanah dengan baik. 弓楽しい。ノエラさん、そばに。ことができるほど弓は簡単では。なあ、主あた。当たるようになったじゃん。元からこの距離？ Beberapa hari kemudian, acara festival pun dimulai. Kururu selaku pembawa acara mempersilahkan peserta untuk melakukan perburuan. Setelah itu Kirika menggunakan ramuan pemancing binatang buatan Reggie untuk menghasilkan banyak buruan.
Benar saja, dengan mudah Kirika mendapatkan banyak sekali buruan. Lantas Kirika segera membawa hasil buruan ke lokasi perlombaan. Setelah itu Kirika dinyatakan menjadi pemenang dari festival berburu. Dengan sigap, Kirika berlari menuju ke toko Kiryu. Hanya saja ketika sampai, Kirika insecure melihat kedatangan dari Reiji dan Mina. Sepertinya Kirika telah jatuh cinta pada Reiji. Sebagai gantinya, Kururu yang menyampaikan ucapan terima kasih pada Reiji, sebab telah membantu sang adik dalam berlatih. Beberapa hari kemudian, Mina merasa bosan berdiam diri di rumah. Lantas Mina hendak keluar rumah bersama Noela. Namun sayangnya, tubuh Mina terus terperangkap di dalam ruang tamu. Setiap kali kaki melangkah keluar, maka Mina akan kembali lagi ke ruangan tamu. Alhasil Mina sangat frustasi dan menceritakan hal itu pada Reiji. Sontak saja Reiji panik dan segera mencari tahu apa penyebabnya. Ternyata di bawah lantai rumah mereka terdapat gudang rahasia keluarga Fluerer. Di sana Reiji menemukan sebuah bros liontin milik keluarga Fluerer. Setelah itu Reiji meminta agar Mina memegang bros liontin itu ketika keluar rumah. Saat mencobanya ternyata berhasil. Alhasil sekarang Mina bisa keluar rumah bareng Reiji dan Noela. Langsung saja Mina memeluk Reiji sambil menangis bahagia. Begitu juga dengan Noela yang ikut meramaikannya. Keesokan harinya, Noela pergi bermain di luar sambil mengantar pesanan toko. Ketika sampai di rumah, Noela mengeluh pada Reiji sebab perutnya kesakitan. Lalu Reiji memeriksa keadaan Noela yang tidak seperti biasanya. Sepertinya Noela ini mengalami radang usus karena suka memakan makanan sembarangan. Lantas Mina mengatakan pada Reiji kalau di tubuh Noela terdapat kulit kacang. Sontak saja mereka mengetahui kalau Noela ini memakan kacang Rokuso secara berlebihan. Kemudian Reiji membuatkan ramuan untuk mengobati sakit perut Noela. Reiji pun meminta Noela agar tidak makan sembarangan lagi. Namun tanpa Noela sadari, Reiji telah memberikannya ramuan agar mulutnya pahit. Lantas jika Noela mengkonsumsi makanan sembarangan, maka ramuan pil pahit akan bekerja. Sehingga Noela tidak bisa menipu Reiji. Benar saja, saat main dengan si tupai, Noela kembali menyantap makanan sembarangan. Alhasil Noela menangis kesakitan karena mulutnya terasa sangat pahit. Selanjutnya ketika Mina memasak di dapur, Noela ikut membantunya. Hanya saja saat memakai pisau, Noela mengeluarkan kekuatannya yang OP. Sehingga pisau dapur milik Mina patah semuanya. Alhasil Mina mengomel pada Noela sebab mereka tidak memiliki pisau lagi untuk memasak. Tidak lama kemudian, Reiji pulang dari mencari tanaman obat. Alhasil Reiji mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Mina dan Noela. Sayangnya Reiji tidak pernah memarahi Noela meski ia telah membuat kesalahan berkali-kali. Lantas Reiji mengatakan pada Mina kalau dirinya dan Noela akan membeli pisau di toko perkakas. Setelah itu keduanya pun pergi menuju toko. Akan tetapi saat mereka tiba, Reiji melihat keadaan toko sangatlah usang. Bahkan toko tersebut nampak kotor dan tidak ada penjaga sama sekali. Sementara Noela sibuk mencoba pedang yang berada di toko sembari melihat-lihat alatnya. Setelah mendapatkan pisau, Reiji mencari si pemilik toko. Mendadak seorang wanita muncul dalam keadaan mengantuk. Si wanita bernama Paula dan ia adalah pemilik toko peralatan. Kemudian Paula ini menjelaskan keadaannya yang sangat sibuk pada Reiji. Paula harus membetulkan alat-alat perang milik pasukan Kucing Merah. Dikarenakan banyak menemui musuh, maka alat-alat mereka dalam keadaan rusak. Salah satunya sarung tangan besi milik Ana. Hanya saja menyatukan besi yang terbelah merupakan pekerjaan yang sulit. Maka Paula selalu bergadang setiap kali memperbaiki barang milik pelanggan. Alhasil membuat pola tidur Paula berantakan.
Kemudian Reggie iba melihat keadaan Paula dan mencoba untuk membantunya. Lantas Reggie memiliki ide untuk membuat lem perekat agar bisa digunakan Paula saat memperbaiki alat pelanggannya. Segera Reggie kembali ke tokonya untuk membuat bahan racikan lem. Setelah itu Reggie bergegas kembali ke toko untuk memberikan lem perekat pada Paula. Ajaibnya lem perekat bekerja dengan baik. Sebab lem perekat mampu menempelkan sarung tangan milik Anna yang terbuat dari besi. Sehingga Paula pun sangat terbantu dengan ramuan ajaib yang diciptakan Reggie. Namun sayang, si Noella malah memainkan lem perekat itu sehingga kedua jarinya auto menempel. Ditambah lagi Noella memegang tangan Reggie sehingga tangan keduanya menempel. Alhasilnya, Reggie bergegas pulang ke toko karena perbuatan Noella yang usil itu. Setibanya di toko obat, Mina syok melihat keduanya yang bergandengan tangan. Lantas Reggie menjelaskan kejadian sebenarnya pada Mina. Sehingga Mina mengerti mengapa tangan mereka bisa menempel. Hanya saja Mina semakin syok setelah mengetahui kalau Reggie dan Noella akan selalu bersama. Karena lem yang menempel di tangan mereka. Sementara Reggie segera masuk ke ruangan untuk meracik obat cairan anti perekat. Setelah beberapa waktu, Reggie berhasil membuat cairan tersebut. Alhasil tangan Reggie berhasil terpisah dari tangan Noella. Sementara Noella bersedih karena harus berjauhan dari tuannya. Esok harinya, Paula datang berkunjung ke toko obat. Tampak Paula terlihat imut dan cantik karena tidak bergadang lagi. Kemudian, Paula memberikan bayaran yang besar pada Reggie sebab telah meringankan pekerjaannya. Dikarenakan insiden itulah, Paula sering berkunjung ke toko Reggie. Hanya saja kali ini Paula tampak khawatir. Sebab tokonya sangat sepi dan setiap kali customer datang pasti tidak jadi membeli barang dagangannya. Setelah mendengar curhatan Paula, Reggie memberikan seeneng saran. Sebab menurut Reggie, toko Paula sangatlah gelap dan usang. Maka pelanggan selalu tidak jadi membeli alat di tokonya. Meskipun di toko, Paula memiliki alat perlengkapan yang sangat bagus. Langsung saja, Reggie mengajak Paula untuk membenahi toko perlengkapan miliknya. Setelah itu, Reggie dan Paula membersihkan toko peralatan hingga terlihat bersih. Kemudian Reggie memiliki ide untuk membuat cairan kilat agar barang dagangan Paula mengkilap. Setelahnya, Reggie dan Paula pun mengaplikasikan cairan tersebut ke alat-alat perkakas di tokonya. Lantas toko perkakas Paula tampak seperti toko yang elit. Hanya saja sudah berminggu-minggu, toko Paula tidak dikunjungi lagi oleh para petualang. Disebabkan di kota Kurata sangat sedikit petualang. Lagi dan lagi, Paula curhat ke Reggie karena kegalauannya yang belum juga berakhir. Selanjutnya Reggie membuat boneka yang mirip dengan Noella. Sebab jika Egil datang bekerja, ia akan senang melihat boneka Noella. Tidak lama kemudian, Ren pelayan keluarga Valgas datang berkunjung. Ren meminta agar Reggie menghadap keluarga Valgas. Sebab Tuan Valgas ingin berbicara langsung kepadanya. Sesampainya di sana, di kediaman Valgas, Reggie bertanya apa yang ingin dibicarakan oleh Tuan Valgas. Sontak saja Tuan Valgas terlihat tidak senang. Sebab Tuan Valgas mengira perubahan yang terjadi dengan Elaine dikarenakan perbuatan dari Reggie. Lantas Reggie bingung dengan tuduhan yang dilontarkan Tuan Valgas kepadanya. Lalu Tuan Valgas menjelaskan belakangan ini Elaine selalu menghindari sang ayah. Bahkan hubungan mereka renggang, tidak seperti yang dulu. Kemudian Reggie mengatakan kalau saat ini Elaine sedang mengalami masa puberitas. Maka Elaine sedang dalam kondisi labil dan jiwa berontaknya mulai memuncak. Di tengah-tengah pembicaraan, Elaine datang menghampiri Reggie. Elaine mengajak Reggie ke kamarnya dan mereka mengobrol bersama. Sementara sang ayah sangat terluka karena Elaine selalu menghindarinya. Bahkan Elaine mampu berkata kasar pada Tuan Valgas. Lantas Reggie selaku peracik ramuan hebat memiliki ide untuk mendamaikan hubungan ayah dan anak itu. Setibanya di rumah, Reggie membuat ramuan aroma sabun untuk diberikan pada Tuan Valgas. Esok harinya Reggie datang berkunjung dan memberikan sabun itu pada Tuan Valgas. Selesai memakai sabun pemberian Reggie, Tuan Valgas berubah menjadi tampan.
Tidak lama kemudian Elaine nongol di sana dan melihat perubahan sang ayah. Kemudian Reggie memulai aktingnya berpura-pura akan menikahi Elaine. Reggie mengatakan ia melakukan hal itu agar menaikkan statusnya menjadi golongan bangsawan. Sontak saja Tuan Valgas tidak terima dan berusaha melindungi putrinya. Mendengar kata-kata Tuan Valgas membuat Elaine terharu. Langsung saja cuy, Elaine pun memeluk ayah tercintanya serta meminta maaf atas perlakuan kasarnya. Setelah itu Elaine menyadari kalau aroma tubuh ayahnya persis dengan parfum yang biasa dipakai si Eneng. Alhasil, hubungan Tuan Valgas dan Elaine kembali harmonis lagi. Setelah beberapa hari, Tuan Valgas mengirimkan surat pada Reggie. Dia berterima kasih karena usaha Reggie yang mendamaikan mereka. Mengetahui hal itu membuat Reggie sangat lega. Lagi dan lagi, ramuannya berhasil menolong orang lain. Beberapa hari kemudian, Reggie nampak sibuk mengurusi Mina yang sedang sakit. Padahal Mina adalah hantu, namun ia juga bisa terserang penyakit. Lantas Reggie merawat Mina dan memberikannya obat. Saat Reggie menyuapi Mina, ia mendengar curahan hati si Eneng. Ternyata dahulu Mina adalah sosok gadis lemah yang selalu sakit-sakitan. Lalu Mina meninggal terlebih dahulu ketimbang kedua orang tuanya. Mina sangat sedih, selalu menjadi beban keluarga dan orang lain. Melihat Mina yang sangat menderita, Reggie ingin menolongnya. Kemudian Reggie meminta bantuan Noella dan juga Egil mencari bahan-bahan ramuan. Sebab Reggie akan membuat ramuan pembangkit selama 3 menit. Agar Mina bisa bertemu dengan ibunya yang sudah meninggal. Setelah obatnya selesai dibuat, Reggie memberikannya pada Mina. Reggie meminta Mina meneteskan ramuan itu pada buku harian milik ibunya dahulu. Alhasil, Mina bisa melihat ibunya lagi meski dalam waktu singkat. Setelah melihat sang ibu, Mina baru mengetahui perasaan ibunya selama ini. Ternyata sang ibu ingin Mina hidup bahagia. Sayangnya Mina harus meninggal di usianya yang sangat muda. Meskipun sudah meninggal, tetapi Mina masih gentayangan di rumah peninggalan keluarganya. Sebab jiwa Mina ini telah tertanam di rumah tersebut. Kemudian sang ibu pun mewariskan bros peninggalan keluarganya pada Mina. Setelah itu Mina nampak menangis haru karena merasakan kebahagiaan setelah bertemu sang ibu. Sementara Reggie masih terbayang awal mula Mina di rumah itu. Setelah mengetahui Mina penghuni rumah, maka Reggie memutuskan tinggal bersama hantu gentayangan alias Mina. Akhirnya Mina merasa lega karena telah mengetahui isi hati ibu yang sebenarnya. Selanjutnya Reggie and the gang memutuskan untuk liburan ke danau. Sebab Mina merindukan masa-masa di mana ia dan keluarganya liburan. Alhasil Reggie menutup toko obat dan pergi liburan bersama. Mendadak si Egil ikut nimbrung di geng Reggie. Alhasil mereka berempat pergi liburan bersama. Ketika di jalan, Noella mengajak agar Reggie bergegas menuju danau. Sementara Egil tidak mau ketinggalan ikut mengejar Noella. Sesampainya di danau, mereka terlihat bahagia. Hanya saja di sana tidak dapat pengunjung. Lalu Reggie and the gang mencari tempat untuk piknik. Setelah itu mereka menikmati hidangan teh segar yang dibuat Mina. Lantas Egil mengatakan kalau dia baru pertama kali liburan selama menjadi Raja Iblis. Karena ingin memeriahkan suasana, Reggie mengajak Egil memancing di danau. Sementara kedua gadis sedang bermain air di pinggir danau. Hanya saja saat memancing, Reggie tidak mendapatkan ikan. Lalu Reggie menggunakan ramuan penarik aroma ikan agar banyak mendapatkan tangkapan. Sayangnya bukan ikan yang didapatkan Reggie, melainkan roh danau bernama Vivi. Sontak saja Reggie dan kawan-kawan syok mengetahui ada roh di danau itu. Awalnya Egil ingin menghajar Vivi karena mengganggu liburan mereka. Namun Reggie menghentikan aksi Egil pada si Eneng.
Vivi heran mengapa Raja Iblis berada di danau bersama manusia. Mendadak Noella memotong pembicaraan dan mengajak Vivi menyantap roti bersama mereka. Namun sayangnya Vivi sangat parno mengira Reggie dan kawan-kawan akan mengolok-oloknya. Lantas Mina menjelaskan kalau mereka tidak berniat menyakiti Vivi. Lalu mereka bersama-sama menikmati bekal yang dibuat Mina. Sepertinya Vivi sangat kelaparan, padahal dia adalah roh gentayangan yang tinggal di danau. Bahkan Vivi tidak bisa menyantap ikan yang berada di dalam danau. Dahulu pengunjung danau sangatlah banyak, sehingga selalu membawakan persembahan untuk Vivi. Namun sayang, sekarang danau sangat sepi, karena banyak serangan monster di sana. Begitu juga kuil yang berada di dekat danau. Mereka berhenti memberikan persembahan makanan buat Vivi. Alhasil Vivi merasa insecure karena keberadaannya tidak diharapkan lagi. Mendadak tubuh Vivi melebur karena tubuhnya jauh dari air. Bergegas Reggie membawa Vivi ke danau agar wujudnya kembali seperti semula. Lalu Reggie mengajak Vivi untuk memancing ikan di danau bersama mereka. Reggie mengadakan perlombaan memancing untuk membuat suasana semakin asyik. Kemudian Mina dan Noella menjadi rekan dalam kompetisi menangkap ikan. Sementara Reggie dan Vivi berada di satu tim. Sedangkan Agil pemain solo. Lalu mereka memulai kompetisi memancing ikan. Lantas Reggie mengajari Vivi untuk memancing ikan. Tidak terasa, Mina dan Noella berhasil mendapatkan ikan yang banyak. Begitu juga dengan Agil meskipun ia sendirian. Lalu disusul oleh Reggie dan Vivi. Alhasil mereka pun banyak mendapat ikan. Setelah itu Reggie mengatakan akan memberikan setengah ikan pada Vivi. Namun sayang, Vivi menolaknya sebab ia mengira Reggie akan meminta balas budi nantinya. Lantas Reggie menjelaskan kalau dirinya memberi ikan itu ikhlas karena ingin berteman dengan Vivi. Mendengar hal itu membuat Vivi sangat terharu. Sebab akhirnya Vivi memiliki teman meskipun hanya seorang roh danau. Noella dan Mina juga bersedia menjadi teman Vivi. Setelah itu, Vivi kembali sedih karena ia akan berpisah dari Reggie and the gang. Kemudian Reggie menawarkan Vivi bekerja paruh waktu di tokonya. Awalnya Vivi senang, namun ia teringat kalau wujudnya tidak bisa jauh dari suhu dingin. Segera Reggie mengeluarkan gel pendingin dan memberikannya pada Vivi. Alhasil masalah Vivi mampu teratasi dengan baik. Beberapa hari kemudian, Vivi datang ke toko obat Kirio untuk bekerja. Lalu Vivi di-training oleh seniornya si Agil. Hanya saja cuy, Agil ini nampak menyeramkan karena ia adalah Raja Iblis. Namun setelah mendengar Vivi yang berteman dengan Noella, membuat Agil merubah sikapnya. Alhasil kekuatan cinta mampu merubah Agil menjadi pribadi yang baik. Esok harinya para wanita berkumpul di toko obat Kirio. Mereka membahas mengenai permasalahan wanita. Lalu Mina mengajak Reggie bergabung, berharap sang master bisa menolong mereka. Alhasil setelah mengetahui permasalahan para wanita, Reggie memiliki ide. Lantas Reggie meracik ramuan perontok bulu agar para gadis nampak cantik. Setelah ramuan jadi, Reggie membagikan ramuan perontok bulu kepada para eneng. Alhasil mereka sangat senang karena Reggie bersedia membantu. Mendadak Noella bertingkah sangat aneh. Benar saja, ternyata Noella menggunakan krim perontok bulu pada ekornya. Alhasil Reggie panik dan segera membuatkan penangkalnya agar bulu Noella kembali lebat. Noella menangis haru karena Reggie bersedia memaafkan kesalahannya. Lantas Noella berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Meskipun begitu cuy, Reggie hanya pasrah dengan kelakuan Noella. Bagaimanapun juga, Noella ini adalah seorang wanita dan ingin tampil cantik. Episode 10. Kiro. Hai. Nanda? Atashi ga shiji o dasu. Hashiru no wa. Kora! なりたくないし。見てるだけ退屈。すいません。遅い。あれ、
Selanjutnya saat Reggie, Mina, dan Noella makan siang, si Paula datang berkunjung sembari menikmati hidangan bersama. Tidak lama kemudian, Angel dan Vivi datang juga ke toko obat untuk makan siang bersama Reggie. Hanya saja, Reggie mencurigai Paula yang ingin nebeng makan di tokonya setiap hari. Ditambah lagi, penjualan toko Paula pun merosot karena sepi pembeli. Alhasil Reggie curiga melihat sikap Paula yang terus-terusan datang ke tokonya. Namun selang seminggu kemudian, Paula tidak pernah lagi datang berkunjung. Lantas Mina mengkhawatirkan keadaan Paula dan meminta Reggie menjenguknya. Sebab Paula ini tidak berkabar sama sekali. Alhasil Reggie pun pergi berkunjung ke toko Paula. Setibanya di toko alat, Reggie melihat Paula belajar sangat serius. Ternyata cuy, Paula ini akan mengikuti ujian sertifikat pembaruan alat senjata. Maka Paula harus belajar agar mendapatkan nilai yang tinggi. Jika gagal, maka Paula akan gulung tikar karena kerajaan tidak akan memberikan sertifikat. Melihat kegigihan Paula membuat Reggie auto takjub. Sayangnya Paula tidak menguasai soal ujian tersebut. Hal itu pastinya membuat Paula semakin galau. Lantas Paula merengek pada Reggie agar dibuatkan ramuan untuk lulus menjawab soal ujian. Menurut Reggie, hal itu sangat mustahil. Maka Paula harus mengandalkan kepintarannya sendiri. Namun waktu ujian sangatlah mepet. Esok hari Paula harus mengikuti ujian di kota tetangga. Melihat permasalahan Paula membuat Reggie iba. Lantas Reggie mengatakan akan membuatkan ramuan agar Paula lancar saat mengikuti ujian sertifikasi kerajaan. Setelah itu Reggie bergegas pulang ke rumah untuk meracik obatnya. Yosh, zairyo wa sorotte zo. Dekita. Sementara Mina dan Noella bingung melihat Reggie yang sangat serius meracik obat. Lalu Reggie mengutus Noella untuk mengantarkan obat lulus ujian pada Paula. Setelah beberapa hari belajar, akhirnya Paula mengikuti ujian sertifikat. Baik Reggie maupun Mina menantikan hasil ujian Paula. Beberapa hari kemudian, Paula datang ke toko obat membawa sertifikatnya. Alhasil Paula berhasil mendapatkan sertifikat karena bantuan Reggie. Kemudian Mina mengajak makan siang bersama. Tidak lama kemudian, Angel dan Vivi datang untuk makan siang juga. Toko Reggie dipenuhi orang-orang unik yang suka berkumpul saat makan. Sementara asisten Angel sedang menempelkan selebaran di kota. Sebab Angel selalu melarikan diri dari kerajaan Raja Iblis. Nampaknya Vivi sedang mengolesi krim gel pendingin. Mendadak Vivi ingin kulitnya terlindungi dari sinar UV. Maka dari itulah Vivi meminta Reggie membuatkan krim tabir surya. Lalu Mina juga meminta agar Reggie membuatkan krim tabir untuk mereka. Sebab menjaga kulit dari sinar UV adalah keinginan dari setiap wanita. Mendengar permintaan keduanya membuat Reggie ikut bersemangat. Ditambah lagi, belakangan ini biaya makan akan sangat besar. Kemungkinan krim tabir akan sangat laku nantinya di pasaran. Setelah itu Reggie mulai meracik ramuannya. Tidak lama kemudian, Reggie meminta Mina dan Vivi untuk menguji coba terlebih dahulu. Setelah memakai krim tabir wajah, Vivi semakin bersinar. Lantas Vivi meminta Reggie menyentuh pipinya yang kenyal karena efek krim tabir. Begitu juga dengan Noella yang tidak mau kalah. Sementara Reggie mulai ketagihan menyentuh pipi para gadis yang sangat lentur dan kenyal. Tidak lama kemudian, Angel nongol dan ikutan nimbrung memegang pipi Noella. Hanya saja, Reggie menghalangi niatan Angel tersebut. Sementara sang penasihat bernama Belial menangisi kepergian Angel. Sebab Angel ini selalu meninggalkan kastil kerajaannya. Selang beberapa hari kemudian, berita mengenai krim UV tersebar ke seluruh penjuru kota. Elaine datang berkunjung, khusus membeli krim tersebut untuk dia dan ibunya. Begitu juga dengan Anna cuy. Paula dan para gadis lainnya pun sama. Benar saja, ide brilian Mina mampu menghasilkan banyak uang.
Alhasil toko obat Kiryu kebanjiran orderan produk baru ciptaan Reiji. Selanjutnya, Elaine datang berkunjung ke toko obat Kiryu. Elaine mengundang Reiji and the Gang datang ke acara pesta dansa di kediaman keluarga Valgas. Sontak saja Mina dan juga Noella itu sangat senang mendengarnya. Lantas Reiji teringat kejadian saat dia hidup di dunia modern. Dahulu Reiji adalah pekerja kantor yang selalu melayani bos dan para atasannya di kantor. Ketika mengenang hal itu, membuat Reiji bersedih. Setelah itu Mina dan Noella meminta Reiji agar mereka mengenakan baju baru untuk menghadiri pesta dansa. Namun Reiji merasa bahwa bertiga menggunakan baju yang cantik menghadiri pesta dansa. Lantas pembicaraan itu pun didengar Egil. Secara sukarela, Egil menawarkan diri untuk memberikan pakaian mewah pada mereka. Sebab Egil berasal dari kalangan kerajaan, maka sudah terbiasa dengan pesta. Bahkan Egil akan mengajari Reiji dan kawan-kawan cara bersikap selayaknya seorang bangsawan. Sayangnya ide tersebut ditentang Noella. Egil dihajar oleh Noella dan membawanya keluar dari ruangan. Tidak lama kemudian, Dos dan Moss datang bertandang ke toko obat. Mereka curcol pada Reiji mengenai undangan dari bangsawan Valgas. Sebenarnya cuy, Dos ini adalah seorang pria yang tidak tahan ketika meneguk alkohol. Suatu hari saat Dos kebablasan minum, Komandan Ana mendapati dirinya yang tidak sadarkan diri. Alhasil Dos sangat malu karena nampak lemah di depan mata Ana. Lantas maksud kedatangan Dos dan Moss adalah meminta bantuan dari Reiji. Dos ingin dibuatkan ramuan agar terlihat gagah di depan Komandan Ana. Setelah itu Reiji membuatkan ramuan untuk kedua Algojo. Lalu Noella diminta untuk mengantarkan ramuan ke kamp pasukan Kucing Merah. Sementara Reiji dan Mina masih membahas soal pesta yang diadakan bangsawan Valgas. Nampaknya Mina sangat antusias ingin hadir di pesta tersebut. Sebab selama ini Mina selalu berdiam diri di rumah sehingga mereka merasa amat kesepian. Baru kali ini Mina merasakan keramaian pesta dan ia ingin menghadirinya. Kemudian Reiji memiliki ide agar mereka mencari gaun pesta yang akan dikenakan. Mina membongkar gudang penyimpanan dan mendapati beberapa baju di sana. Namun baju tersebut nampak usang dan berdebu. Lalu Reiji meracik ramuan pembersih noda alias deterjen. Lantas, pakaian tersebut berubah menjadi cantik lagi. Tidak lama kemudian, Noella kembali dari mengantar obat. Sementara Belial sedang mencari-cari keberadaan Egil. Lantas Paula yang membaca selebaran itu memberitahukan pada Belial keberadaan Egil. Setelah itu, mereka datang ke toko obat dan mendapati Egil berada di sana. Alhasil Belial mengetahui kalau Egil bekerja di toko obat Kiryu. Hanya saja Belial tidak menyangka Reiji mampu mengendalikan sang Raja Iblis. Lantas Belial memberikan julukan pada Reiji sebagai Raja Agung. Namun Reiji meminta agar Belial tidak memanggilnya demikian. Sebab Reiji hanyalah pembuat obat biasa. Malam harinya Reiji istirahat sejenak karena sangat lelah. Tiba-tiba saja Reiji bermimpi saat menjalani hidup di dunia modern. Reiji sangat lelah dan tidak sanggup lagi menjalani hidupnya. Lantas Reiji bergumam ingin berhenti menjalani hidup. Mendadak Reiji berpindah dimensi memasuki dunia lain. Sontak saja Reiji merasa heran berpindah tempat. Lalu Reiji bertemu dengan Noella yang sedang cedera. Segera Reiji mengobati Noella dan ia berhasil disembuhkan. Lantas semenjak kejadian itu, Noella selalu mengikuti Reiji kemanapun ia pergi. Kemudian Mina membangunkan Reiji yang sedang asik bermimpi mengenang masa lalu. Setelah itu Reiji dan Mina serta Noella bersiap-siap pergi menghadiri pesta bangsawan Valgas. Hanya saja Egil ketinggalan karena tertidur terlelap di toko. Setibanya di pesta dansa, Reiji and the Gang disambut oleh Elaine. Begitu juga dengan Tuan Valgas dan Nyonya Valgas. Acara pesta sangat meriah dan ramai dihadiri oleh para gadis. Ternyata mereka sangat takjub melihat ketampanan Reiji si Tuan Alkemis. Sementara Dos terlihat gagah minum di depan Ana tanpa harus menahan dirinya. Alhasil semuanya terlihat bahagia. Reiji sangat senang bisa menjalani kehidupan baru di dunia lain.
Dan ceritanya pun kelar sampai di sini cuy. Gimana pendapat kalian tentang anime yang satu ini cuy? Dari sisi cerita sendiri mudah dipahami cuy, sehingga gak perlu pusing-pusing buat mahamin cerita yang panjang ini. Pastinya masih banyak petualangan-petualangan yang lebih seru dari cerita yang satu ini cuy. Nantikan saja di konten-konten berikutnya, pastinya masih bersama Mang Upi hanya di channel ABB. Tapi kalau kalian punya pendapat tersendiri menurut kalian tentang film yang satu ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian, biar Mimin semakin semangat untuk menghibur kalian semua setiap harinya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi dengan Mang Upi hanya di channel ABB. See you in the next video and bye-bye.